Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang kakak cintai hari ini? Ya, buat kelas 4 yang kakak cintai di siang yang panas ini, kakak ingin mengajak kalian untuk tetap semangat dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita. Tepuk semangat, 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 semangat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Oke, semuanya sudah bersemangat kali ini. Tolong rapikan dulu semuanya. Rapikan tempat duduknya, pakaiannya, semuanya dirapikan. Harus rapi. Oke. Kalau semuanya sudah rapi, saatnya kita berdoa dulu untuk melanjutkan aktivitas kita. Yuk, sikap siap berdoa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Adik-adikku yang kakak cintai kelas 4, siang yang panas ini, pastinya kita semua merasakan kepanasannya. Tapi dengan sudah tepuk semangat tadi, kita sudah bersemangat. Kali ini kita punya pelajaran yang IPA. Pelajaran IPA dengan tema kita kali ini adalah pentingnya melestarikan sumber daya alam. Ya, pentingnya melestarikan sumber daya alam. Dengan tujuan apa? Kalian mampu mengidentifikasi pentingnya keseimbangan sumber daya alam. Nah, di sini kita coba bentuk kelompok dulu. Oke, bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sudah bentuk kelompok. Jadi kakak ingin memberitahu bahwa sumber daya alam itu suatu yang ada di alam semesta ini, terkhususnya di negara kita, lebih terkhususnya lagi di sekolah kita ini. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga, merawatnya untuk kita bisa menitipkan kepada generasi kita yang akan datang nanti, yang akan datang mungkin besok-besok kita akan menikah, punya anak, cucu, beranak pinak, semuanya. Apa yang kita dapatkan hari ini mungkin bisa mereka nikmati juga di hari-hari yang akan datang. Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Coba semuanya buka buku halaman 81. Di situ ada pentingnya pelestarian sumber daya alam. Coba kalian buka buku paket kalian. Tiap-tiap kelompok membuka satu buku untuk kalian sama-sama melihatnya. Ya. Nah, kalau sudah membukanya, tolong kalian diskusikan. Bentuk dalam kelompok sudah. Jadi kalian diskusikan apa itu pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Oke, semuanya posisi tenang. Kakak akan datang lagi karena kakak kalian di kelas sebelah juga harus menerima materi dari kakak. Untuk itu kalian tetap tenang dalam diskusi ini, jangan sampai ada keributan. Ketua kelas tolong jaga keamanan, karena keamanan merupakan bagian dari hal yang penting dalam setiap kelas. Untuk itu kakak titipkan tanggung jawab untuk ketua kelas. Tetap tenang, kakak pindah ke ruang sebelah dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku kelas 5 yang kakak cintai? Ya, kali ini kakak ada di sini memberi kita sedikit ilmu untuk bisa kita bawa pulang ke rumah dan untuk bisa kita laporkan, kita amalkan di rumah kita dan di lingkungan kita sehari-hari, bahkan di sekolah ini sendiri. Ya, buat adik-adik kelas 5, kakak ingin mengajak kita semua untuk tetap tenang, tetap dalam keadaan disiplin. Semuanya tolong rapikan tempat duduk, meja, kursi, pakaian, semuanya sudah dirapikan. Kalau sudah dirapikan, saatnya kita berdoa untuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, sikap siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Adik-adikku kelas 5 yang kakak cintai dan kakak sayang, kali ini kita punya pelajaran PKN dengan tema hak dan kewajiban. Kira-kira siapa yang tahu apa itu hak, apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki, terus kewajiban sesuatu yang harus ditunaikan. Oke, kakak ingin bertanya tentang kalian. Apa itu contoh hak yang ada di dalam ruangan ini? Jangan terlalu luas biar kita berbicara tentang ruangan ini. Ya, ruangan ini hak kalian sebagai murid. Terus kewajiban kalian sebagai murid itu apa? Ya, belajar terus, apa lagi? Disiplin, apalagi datang tepat waktu.
waktu, apalagi menjadi piket kelas, apalagi menaati aturan, apalagi membayar SPP. Itu merupakan kewajiban. Kalau hak kalian adalah kalian harus bisa menerima ilmu sebagai seorang siswa di sini. Kalian harus pula membawa ilmu untuk jadi bisa menerapkan di masyarakat di luar. Selain di sekolah, kalian harus bisa kembali membawa ilmu. Itulah hak kalian. Jadi kalau hak kita sebagai umat manusia itu apa? Sebagai hamba yang bertuhan itu ya menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah hak kita sebagai hamba Tuhan yang beriman. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan, berarti kita harus bisa memposisikan di mana hak kita dan di mana kewajiban kita. Hak kita untuk hidup, maka kewajiban kita untuk harus bisa menaati aturannya. Oke, sedikit gambaran tentang hak dan kewajiban sudah. Kakak ingin membuat kelompok dulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau kalian sudah membentuk kelompok ini seperti ini, berarti kita sudah bisa memposisikan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kalau sudah dalam bentuk kelompok, saatnya kita berdiskusi. Jadi setiap kelompok berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ingat, diskusi kelompok berarti kalian harus tetap tenang. Jadi jangan sampai ada yang saling mengganggu. Karena tujuan kita kali ini adalah kalian harus mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya banjir. Faktornya apa, penyebabnya apa, kenapa bisa banjir, itu kalian harus mengidentifikasikan. Jadi dalam kelompok ini kalian berdiskusi untuk mencari tahu sebab akibat sampai terjadinya banjir itu apa. Oke? Tetap tenang. Ketua kelas tolong jaga kondisi keamanan di sini karena kakak harus berpindah lagi ke kelas 4 untuk melanjutkan KBM di sana. Oke? Pak Ketua kelas, kakak amanatkan pada Pak Ketua kelas untuk bisa menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Oke. Halo adik-adik kelas 4, bagaimana hasil diskusinya? Kakak rasa kalian semua sudah pasti bisa. Kalau sudah pasti bisa, berarti kalian harus mengutus salah satu anggota teman kalian dari tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke, waktu dan kesempatan kakak persilakan. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok ini yang sudah mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Luar biasa. Jadi seperti itu yang sudah disampaikan oleh teman kalian di depan kelas tadi, bahwa bagaimana merawat sumber daya alam, bagaimana kita harus bisa menjaga keseimbangan sumber daya alam untuk kelanjutan generasi yang akan datang. Bicara sumber daya alam, kakak ingin memberitahu bahwa sumber daya alam itu banyak. Sumber daya alam itu banyak, apalagi Indonesia ini kita dikenal dengan sebutan paru-paru dunia. Paru-paru dunia berarti hutan yang luas. Hutan yang luas itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam terkhususnya buat Indonesia, kita orang Indonesia. Jadi kita harus bangga memiliki itu. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaganya. Sumber daya apalagi sumber daya laut, kita harus bisa menjaga, kita harus bisa menjaganya dari segala hal pencemaran, pemboman, perusakan, terumbu karang seperti menggunakan jaring apa namanya, jaring besar, jaring harimau, hal-hal seperti itu. Seandainya kalian dapat melihatnya, maka kalian itu harus bisa, hak kalian untuk bisa menegurnya, memberitahu bahwa itu dilarang oleh pemerintah dan itu akan merusak habitat laut, merusak sumber daya alam kita. Karena sumber daya alam kita bukan habis hari ini, tapi harus kita tinggalkan untuk generasi kita yang akan datang. Oh ya, bicara sumber daya alam ini, kakak rasa kalian sudah bisa mengerti. Untuk itu kakak ingin memberi beberapa opsi soal untuk kita sama-sama bekerja, sama-sama menyelesaikan opsi-opsi ini. Oke, yang pertama, tolong buka lembaran kerja kalian. Yang pertama, membersihkan sampah di rumah. Membersihkan sampah di rumah.
itu merupakan tindakan titik-titik. Nomor 1 ya, membersihkan sampah di rumah itu merupakan tindakan titik-titik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, membuang sampah rumah tangga tidak pada tempatnya akan mengakibatkan titik-titik-titik. Oke? Dari 5 soal itu kakak harap kalian bisa untuk menyelesaikannya. Tetap tenang, tetap jaga keadaan, jangan saling mengganggu. Kakak akan pindah ke ruangan sebelah kelas 5. Tetap tenang, wali ketua kelas tolong tetap kontrol kondisi keamanan. Oke, kakak bergeser dulu. Ya, kelas 5 bagaimana hasil diskusi kalian hari ini? Ya, kalau sudah selesai tolong presentasikan di depan. Kakak ingin mendengar hasil diskusi kalian. Putuskan salah satu orang untuk bisa menyampaikan. Ya, bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Ternyata mereka sangat luar biasa dalam berdiskusi. Mereka hebat berdiskusi dan mereka mampu menentukan faktor-faktor yang terjadinya banjir. Jadi faktor terjadinya banjir itu akibat dari ulah faktor apa saja. Ada juga faktor alam, ada juga faktor buatan. Yaitu faktor buatan itu seperti tindakan kita akibat ulah-ulah tangan manusia yang merusak alam di sekitar kita sehingga terjadinya banjir. Misalnya penebangan liar, terus pembuangan sampah di tempat yang seharusnya tidak pantas untuk dibuang seperti aliran sungai. Ketika sampah itu dibuang di tempat yang menjadi aliran sungai, maka sampah itu menumpuk dan terjadinya pencemaran. Kalau sudah terjadi pencemaran, air itu akan menumpuk dan semakin besar daya tampung air, maka ketika air itu meluap, yang menjadi rugi adalah kita manusia yang ada di sekitar sungai ini. Oh ya adik-adikku, kalian sudah bisa menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Untuk itu kalian harus mampu bertindak. Kalian harus bisa mengajak orang-orang di sekitar kalian, mungkin di sini atau di rumah, tetangga kalian. Kalian harus bisa mengajak mereka untuk bisa bekerja sama untuk melakukan suatu yang namanya kewajiban. Sebab mencintai lingkungan merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Manusia punya hak penting untuk menjaga lingkungan dan itu hak kita. Hak kita untuk menjaga. Jadi kalian harus bisa itu. Jadi seandainya ada yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, tolong ditegur, tolong dinasihati, ingatkan kepada mereka bahwa ini bukan contoh yang baik. Dan ingat bahwa hak kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini adalah menjaga, merawat alam semesta ini. Itu merupakan hak bahkan sekaligus kewajiban kita sebagai manusia. Untuk itu kita punya rasa, kita punya keinginan, ajak mereka yang lain untuk bisa senantiasa menjaga itu. Oke? Ya, mungkin sebelum kakak melanjutkan ke soal tes, mungkin ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi hak dan kewajiban itu tidak hanya di sini, tapi juga di rumah, di masyarakat, di mana saja. Bahkan kita dengan Tuhan itu juga merupakan hak dan kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban tidak hanya berlaku di sekolah, tapi di kehidupan kita sehari-hari tanpa terkecuali. Semua itu adalah merupakan tujuan kita ada di muka bumi ini hanya untuk menjalankan yang itu saja, yaitu hak dan kewajiban. Oke, bisa dimengerti? Bisa? Oke, bagus sekali. Kalau semuanya sudah bisa mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban, dan sudah bisa mengidentifikasikan penyebab-penyebab terjadinya banjir, untuk itu kakak ingin memberi beberapa opsi soal untuk bisa kalian cermati, kalian isi, lalu sebentar kita akan sama-sama mencari jawabannya. Kakak akan periksa, kakak akan menilai siapa yang lebih antusias untuk menyelesaikan soal, siapa yang hanya malas-malasan saja, siapa yang tidak ingin berbuat, siapa yang mungkin menyontek. Hal itu akan kakak nilai dan akan kakak lihat setelah kalian melaksanakan tugas ini.
Ya, coba semuanya buka buku tugas kalian, buka buku latihan kalian. Di sini soal nomor pertama. Yang pertama, sebutkan salah satu contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat adalah, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 5-nya, peraturan yang terjadi di masyarakat itu harus apa, titik-titik. Nomor 1-nya, buatlah salah satu contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, dan kelima, peraturan yang berlaku di masyarakat harusnya titik. Oke, semuanya tetap tenang dalam kondisi aman. Kakak bergeser dulu, kakak pindah dulu ke kelas 4 karena di sana juga ada tugas yang harus kakak periksa. Oke? Ya, kelas 4 bagaimana? Semuanya sudah bisa menyelesaikan soalnya? Ya, kalau sudah bisa mari kita sama-sama periksa. Ya. Coba kakak periksa dulu ya. Ya, bagus sekali, semua jawaban tepat sekali walaupun dengan dengan gambaran yang berbeda, tapi semuanya sudah bisa menentukan sumber daya alam, cara mencintainya, cara merawatnya, membersihkan sampah, apa segala macam, semuanya sudah kalian jawab dengan tepat sekali. Dari jawaban kalian kakak sudah bisa menilai bahwa kalian sudah bisa menentukan, membuktikan walaupun masih di dalam tulisan tangan, tapi kalian sudah bisa menentukan sikap kalian. Ya, untuk itu kakak bisa melihat kalian sudah bisa. Jadi kira-kira kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulannya. Ya, kalau tidak biar kita sama-sama ya. Nah, kesimpulannya bahwa sumber daya alam itu harus tetap dirawat, harus tetap dijaga untuk kelangsungan hidup yang akan datang, baik diri kita maupun generasi kita yang akan datang. Untuk itu kita senantiasa menjaga lingkungan alam di sekitar kita, lingkungan terkhususnya kita warga Indonesia senantiasa menaati aturan untuk senantiasa menjaga alam dan lingkungan yang ada. Jangan sampai ada penebangan liar, jangan sampai ada pencemaran. Itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjaga itu. Oke, seperti itu kesimpulannya. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Mungkin hanya ini saja karena kita sudah dibatasi waktu, jadi kakak mohon pamit. Selanjutnya kalian tetap tenang untuk melanjutkan pelajaran berikut. Oh ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kakak mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 5 bagaimana? Kelas 5 ya, kalau kelas 5 semuanya sudah selesai, saatnya kita periksa. Coba kakak mau periksa dulu hasil post test kalian. Ya, hasilnya luar biasa bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kelas 5 semuanya, karena kalian semua sudah punya antusias yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Bagus sekali. Kakak bangga untuk hadir di sini karena ternyata kalian semua tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak membiarkan ilmu itu mengalir begitu saja, tapi kalian sanggup untuk bisa menangkap dan menjadikan ilmu itu sebagai bekal kalian. Oke, dari sini mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita tentang hak dan kewajiban beserta penyebab-penyebab. Nah, kalau tidak ada, kakak ingin sedikit memberi kesimpulan bahwa hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu harus kita posisikan, harus kita taati, di mana kita harus bisa menjadi hak milik kita, mana kita harus bisa menunaikan kewajiban kita. Sebab warga negara Indonesia senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap aturan adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Untuk
tentu kita harus bisa posisikan mana hak kita, mana kewajiban kita. Hak kita sebagai warga masyarakat adalah memberikan ide, inspirasi kepada para pemimpin-pemimpin kita. Aspirasi kita memang harus didengar. Tapi dimanapun kita harus bisa memposisikan kewajiban kita bahwa ini aturan tidak boleh dilanggar. Jangan sampai mencuri, jangan sampai membunuh, jangan sampai apalah. Yang penting sesuatu yang sudah melanggar norma-norma yang berlaku, baik dari nilai agama maupun nilai sosial, itu harus dijauhi, harus ditiadakan, harus jangan sampai. Karena kalian adalah generasi-generasi bangsa yang akan melanjutkan perkembangan negara ini, bangsa ini, maka kalian harus bisa tetap taat untuk menjaga hak dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat yang baik. Ya, jadi kesimpulannya kita harus bisa menjadi manusia yang taat pada setiap aturan, baik aturan kita dengan Tuhan, aturan kita dengan pemerintah, aturan kita dengan negara, dan aturan kita sesama kita. Dalam arti sesama masyarakat. Kita jangan saling menghina, saling menuding, saling menyalahkan, karena semuanya itu akan melanggar norma-norma dalam kehidupan bersosial. Oke, kesimpulannya sudah kakak berikan. Karena waktu sudah demikian, maka kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak mohon izin, kakak mohon pamit. Berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.